Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Raden Malias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya, pemirsa, WHO di tahun 2016 merilis data bahwa ada sekitar 650 juta penduduk dewasa yang mengalami obesitas. Sementara di usia anak dan juga remaja, ada sekitar 340 juta anak dan remaja yang mengalami berat badan berlebih. Sementara di Indonesia di tahun 2019, menurut data dari Kementerian Kesehatan, ini ada Indonesia berada di peringkat ke-10 gitu, dengan kasus obesitas terbanyak di dunia. Ini tentunya bukan prestasi yang membanggakan ya. Nah, kalau kita berbicara tentang obesitas, pasti identik dengan apa? Gemuk, banyak lemak, dan ini terjadi karena asupan kalori yang berlebih dan tidak berbanding lurus dengan aktivitas fisik kita. Oleh karenanya kita harus mengerti apa itu obesitas dan risikonya. Inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu risiko obesitas. Namun sebelum kita membahas lebih dalam tentang obesitas, kita akan membahas terlebih dahulu nih beberapa olahraga yang katanya baik untuk menjaga berat badan kita tetap ideal. Kita lihat yang pertama. Lompat tali. Nah, ini biasanya atau yang sering kita sebut dengan skipping gitu ya. Ini katanya bagus sekali untuk menurunkan berat badan dan membuat berat badan kita menjadi ideal. Walaupun terlihat sangat ya simpel gitu ya, sederhana. Apalagi kalau mungkin kita zaman-zaman anak tahun 90-an gitu ya. Kita juga mungkin belum mengenal skipping, tapi kayak lompat tali yang karet gitu. Nah, ini juga sebenarnya bagus untuk menjaga berat badan kita tetap ideal ya. Kita lanjut ke yang kedua. Jogging. Nah, ini yang sangat sederhana sekali, murah, bisa dilakukan di mana saja, keliling kompleks perumahan kita juga bisa, dan ini katanya bagus sekali untuk membakar kalori dan bisa membuat tubuh kita menjadi ideal gitu ya. Oke, kita lanjut. Setelah lompat tali dan jogging, ada kickboxing. Nah, ini perpaduan antara Muay Thai dengan tinju yang katanya juga bagus untuk menjaga berat badan kita tetap ideal. Dan ternyata Muay Thai ini tidak hanya dilakukan oleh lelaki saja, tapi juga banyak perempuan-perempuan yang sudah melakukan Muay Thai, apalagi kalau di Thailand gitu ya. Ini juga banyak perempuan yang melakukan Muay Thai dengan memiliki postur tubuh yang sangat ideal. Kita lanjut ke yang keempat. Nah, ini sebenarnya bukan olahraga, tapi ini salah satu aktivitas yang bisa kita lakukan setiap hari. Apalagi Anda yang bekerja di kantor dengan ada tingkat gitu ya di kantornya, Anda bisa mencoba untuk menghindari lift dan Anda bisa melakukan dengan naik tangga. Dan ini kata juga bagus untuk menjaga berat badan kita tetap ideal. Kita lihat yang terakhir adalah sepeda statis. Nah, sekarang ini lagi happening banget, orang-orang di mana-mana pakai sepeda. Tapi kemudian kalau kondisinya pandemi dan nggak baik untuk kemudian keluar rumah, Anda bisa melakukan sepeda statis di rumah dan tetap sehat dan bisa menjaga berat badan Anda tetap ideal. Oke, itu tadi 5 aktivitas yang kabarnya bisa membuat berat badan kita tetap ideal, dan kami akan membahasnya saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini, risiko obesitas. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa olahraga atau aktivitas yang kabarnya bisa membuat berat badan kita tetap ideal. Nah, untuk mengklarifikasinya telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Doni Kurniawan SPKO, spesialis kedokteran olahraga dari Rumah Sakit Metropolitan Medical Center. Selamat pagi Dr. Doni, apa kabar? Selamat pagi, luar biasa. Luar biasa ya dok ya. Oke dok, hari ini kita akan membahas tema besar kita adalah tentang risiko obesitas. Nah, hari ini kita akan membahas terlebih dahulu nih mitos fakta seputar olahraga yang katanya bisa membuat berat badan kita ideal. Kita lihat yang pertama ya dok ya, lompat tali. Nah, apakah lompat tali atau skipping ini bisa membuat berat badan kita ideal gitu dok? Kalau bicara tentang skipping itu kan olahraga sederhana ya, mampu dilakukan dan cukup efektif sih untuk menurunkan berat badan karena mudah lah untuk dilakukan. Cukup efektif sih. Oke, apa yang kemudian membuat olahraga ini menjadi sangat efektif dok? Oke, jadi gini mas, kalau kita tadi kan ada beberapa cabang beberapa olahraga dan segala macamnya ya. Kalau kita bicara tentang olahraga yang dapat menurunkan berat badan, saya rasa semua olahraga sih dapatlah menurunkan berat badan. Permasalahannya adalah berapa banyak frekuensi yang dilakukan, apakah konstan apa enggak, dan dilakukannya setiap hari apa enggak, terus habis itu durasinya berapa lama. Nah, itu yang menjadi kunci sih sebenarnya. Jadi bukan permasalahan olahraga tertentu yang menjadi ini yang terbaik untuk menurunkan. Kalau saya dengan pasien saya selalu mengatakan begini, kamu olahraganya sukanya apa? Dan apa yang kamu mampu laksanakan untuk setiap hari.
Karena pada dasarnya ketika kita mencoba menurunkan berat badan itu frekuensi over intensity. Jadi pada dasarnya lebih baik mencari olahraga yang sederhana dan mampu kita lakukan setiap hari daripada kita hanya melakukan sekali dalam waktu 2 jam tapi seminggu sekali gitu. Oke, olahraga juga nggak boleh dirapel gitu ya dok ya. Ya tetap ya. Kalau rekomendasinya dari American Sports Medicine itu untuk olahraga terutama untuk yang regular people itu 150 menit per minggu Mas. Itu boleh dibagi sih pada dasarnya. Dibagi misalkan seminggu itu kan 7 hari, katakan dibagi 7 berarti 25 menit sampai 30 menit sehari, itu udah oke banget. Tetapi kalau mereka yang memang mempunyai masalah berat badan berlebih, itu kita harus encourage dia lebih untuk melakukannya dengan durasi yang lebih panjang. Yaitu bisa mencapai 300 menit per minggu. Artinya hitungannya 1 jam per hari. Tapi olahraga juga nggak usah kelewat berat, sehingga pada dasarnya kadang-kadang kalau olahraga kelewat berat kan kita ada efek jerak ya. Jadi jatuhnya kapok gitu ya. Aduh, kapok gitu ngelakuinnya. Nah itu yang harus kita awasi sih. Makanya kadang-kadang kalau kita untuk pada pasien yang tanda kutip, kan kalau kita bicara olahraga itu kan kita harus bicara juga kebiasaan mereka. Kita juga harus bicarain ketersediaan waktu. Terus kita juga harus bicarakan tentang apa sih yang sebenarnya dia mau gitu loh. Kalau kita memaksakan satu olahraga tertentu, mengatakan ini terbaik, pada dasarnya dia nggak suka. Contoh misalkan, saya tipe orang yang lebih suka angkat beban daripada berlari gitu. Terus saya dipaksakan untuk lari, ya nggak bisa juga Mas. Saya nggak akan ngelakuinnya. Kalaupun saya ngelakuinnya palingan sebulan 2 bulan saya jerak. Saya capek untuk melakukannya gitu. Tapi kalau memang tanda kutip saya lebih suka untuk melakukan suatu latihan beban, resistance exercise gitu, itu saya akan lebih fun gitu ngelakuinnya. Makanya tadi kan ada olahraga-olahraga juga seperti kickboxing dan segala macam. Ada orang-orang yang lari itu jenuh loh Mas. Ada yang jenuh banget kayak jogging dan segala macam itu jenuh mereka. Tetapi ketika mereka ter-challenge sesuatu, akan melakukan suatu kickboxing, apalagi berpartner, kayak seru-seruan gitu, mereka mampu meningkatkan intensitasnya. Nah, ketika kita mampu meningkatkan intensitas kita mampu meningkatkan heart rate kita, terpenuhilah yang namanya zona-zona untuk pembakaran lemak. Nah, itu yang akan menjadi lebih baik. Gitu. Oke dok, ini kan skipping. Apakah kemudian kalau bukan ngomongin olahraga yang lain gitu ya. Kalau skipping ini sendiri ada kayak batasan usia nggak? Kalau untuk anak-anak, remaja, dewasa mungkin oke. Tapi kalau untuk lansia kan agak lompat-lompat, itu kayaknya gimana gitu dok? Oke, yang pertama gini, setiap olahraga pun pada dasarnya kalau skipping terutama ya, yang kita wajib pastikan juga satu, ada masalah lutut nggak sih? Ada masalah dari ankle nggak sih? Atau mungkin pada dasarnya olahraga skipping tapi orangnya yang mencoba itu udah berat badannya berlebih yang akan membebankan lutut lebih banyak gitu. Ya itu juga sebaiknya jangan dilakukan lah gitu loh. Jadi kalau mereka yang mau menurunkan berat badan, kalau berat badannya masih overweight sedikit, tapi latihan penguatan ototnya sudah oke, sudah terbiasa untuk melakukan jalan jauh dan segala macam, dipastikan otot kakinya kuat dan tidak ada cedera, skipping good loh. Karena kenapa? Orang tuh bisa meningkatkan intensitasnya cukup kuat. Dalam waktu 30 menit aja tuh it's burn calorie lumayan banyak gitu. Dan karena gerakannya sangat simpel, orang melakukannya berulang-ulang, ya cukup enak lah untuk dilakukan. Cukup efektif kok untuk menurunkan berat badan. Cukup efektif ya. Oke, kalau untuk orang dengan masalah osteoporosis atau osteoartritis tidak disarankan ya dok ya? Enggak ya, kalau kita sih pada dasarnya gitu. Jadi ketika kita mau mulai olahraga, cek dulu kesehatannya. Kalau memang ada osteoporosis, ada osteoartritis terutama yang high impact, better no. Better no ya. Oke dok, kita lanjut ke olahraga yang kedua yang katanya bagus untuk menurunkan berat badan adalah jogging. Nah ini kemudian yang tadi juga simple, murah dan bagus. Ya kalau jogging sih kita nggak bisa tawar menawar lah, jogging banyak lah dilakukan zaman sekarang. Terus apalagi jadi hype ya, orang melakukan jogging kayaknya tuh 3 kilo, 5 kilo, 10 kilo, bahkan sekarang ultramaraton pun cukup banyak gitu. Bagi mereka yang menikmati olahraga ini sangat efektif Mas. Cuman tapi ya seperti saya bilang tadi, tidak semua orang akan menikmati olahraga jogging ini. Dan pembakaran lemaknya jogging harus difikirkan begini. That's efisiensi. Jadi ketika orang yang sudah terbiasa jogging, dia akan mengefisiensikan tubuhnya. Fungsinya apa sih? Supaya kita ini preserve energi. Nah, ketika sudah sering jogging lama, nanti ada orang keluhannya begini,
Dok, kok berat badan saya nggak turun-turun lagi ya? Nah, itu ketika tubuh sudah sangat efisien untuk melakukan pembakaran lemaknya gitu. Nah, itu akhirnya jogging tuh tidak terlalu efektif di ujungnya gitu untuk membakar lemak. Harus disertakan dengan cabang olahraga lainnya. Apakah kemudian harus ditingkatkan baik dari kuantitas waktunya atau kualitas joggingnya atau seperti apa ketika dinilai tidak efektif lagi? Pada dasarnya setiap exercise itu harus memenuhi suatu kriteria progressive overload. Progressive overload misalkan hari ini mampu jogging 1 kilo, besok 1 kilo lebih atau 1,5 kilo atau 2 kilo dan akan selalu meningkat gitu. Tetapi pada dasarnya ketika kita sudah melakukan suatu beban latihan yang cukup tinggi, orang kebanyakan lupa bagaimana mengatur siklusnya, Mas. Jadi yang harus diwajib diketahui bagi teman-teman yang suka jogging ini harus tahu bagaimana mengatur siklus larinya. Kan nggak selamanya juga 10K every day. Jadi ada hari ini 5 kilo, ada 7 kilo, 8 kilo, nanti dia turun lagi ke 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo. Jadi ketika siklusnya itu membiarkan tubuhnya juga recovery dari beban latihan yang cukup tinggi. Nah, itu yang harus difikirkan. Kedua, yang harus difikirkan lagi bagi teman-teman yang melakukan jogging, otot kaki itu harus dijaga keseimbangannya. Karena kalau misalkan kita melakukan suatu durasi panjang, there's some muscle akan overuse. Ada juga area-area yang tidak terlatih dan tidak tergunakan. Nah, keseimbangan otot ini harus kita menggunakan latihan-latihan penguatan gitu. At least seminggu 2 kali kasihlah waktu untuk melakukan latihan penguatan, stretching dan mobility, balance. Nah, itu yang harus perlu ditambahkan untuk bagi mereka yang suka jogging. Oke, berarti olahraga tidak hanya sekedar gerak gitu ya dok ya, tapi juga harus ada recordnya gitu ya. Oke. Yes. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya nih dok. Kickboxing, perpaduan antara Muay Thai ada, tinju ada, ini juga bagus ya. Walaupun banyak yang bergerak adalah bukan di bagian perut gitu. Oh, enggak. Kalau kickboxing itu akan melibatkan segala hal sih. Bisa menggunakan otot tangan, otot core juga harus dia tight, harus kuat dan segala macamnya. Dan ada beberapa pelatih yang cukup jago mengajarkan step atau footworknya dan itu sangat bermanfaat. Kenapa? Karena orang melakukannya fun. Jadi 1 jam 2 jam itu nggak berasa tuh melakukan itu. Walaupun capek, dia tahu rasa capek, tapi dia fun untuk melakukannya. Nah, kuncinya kita olahraga mendapatkan pembakaran lemak yang maksimal adalah kuncinya adalah fun. Ketika orang menikmati melakukan suatu intensitas atau olahraga tertentu, dia forgot. Nah, ketika orang sudah lupa, ini menjadi isu. Jadi saya mau highlight begini, Mas. Olahraga kickboxing itu bisa meningkatkan heart rate yang cukup tinggi. Beda dengan jogging. Jogging ketika dia nanti mulai meningkatkan intensitasnya, kayak dia mulai melakukan sprint dan segala macam, baru akan meningkat. Tapi kalau jogging dia akan konstan. Kickboxing enggak. Kickboxing itu ada feeling yang bermain. Semakin dia fun, semakin pelatihnya juga semakin hot, yang dilatih juga semakin hot, dia semakin heart rate-nya makin tinggi. Hati-hati teman-teman yang punya masalah jantung ataupun penyakit-penyakit yang sebelumnya sudah ada, kencing manis, darah tinggi. Jadi sebelum melakukan olahraga ini wajib dulu cek dokter, pastikan semuanya aman, sehingga ketika kickboxing ini intensitas sudah mulai meningkat, udah mulai merasa nyaman dan segala macamnya enak gitu, kita pastikan aman lah. Itu kuncinya sih untuk melakukan kickboxing. Oke, kita lanjut ke olahraga yang selanjutnya dok. Ini sebenarnya bukan olahraga tapi ada impactnya juga dengan olahraga mungkin ya. Naik turun tangga. Nah bagi mereka yang kerja di kantoran gitu ya. Ya kalau masih lantai 3, lantai 4, lantai 5 masih oke lah. Kecuali kalau lantainya udah lantai 20, 30 agak mikir juga ya dok ya. Apakah kemudian naik turun tangga ini juga bisa efektif untuk menurunkan berat badan dan membuat berat badan kita ideal? Oke. Kuncinya menurunkan berat badan itu sebenarnya bukan 1 sesi olahraga atau 2 sesi olahraga sejam 2 jam selesai. Itu seharian kita duduk santai, itu bukan itu sih. Ada istilahnya non-exercise physical activity. Non-exercise physical activity itu adalah satu kegiatan harian kita, fisik harian. Tetapi itu melibatkan kerja fisik yang cukup demanding gitu, dengan cukup tingkat. Nah, seperti contohnya naik turun tangga. Itu sangat simpel, tetapi cukup efektif untuk meningkatkan bagaimana kinerja tubuh kita bergerak. Naik turun tangga juga menjadi suatu alternatif di mana mereka yang tidak punya waktu untuk melakukan olahraga, sehingga meningkatkan aktivitas fisik mereka itu jadi lebih mudah gitu. Contohnya misalkan, ada orang, dok saya nggak punya waktu untuk melakukan olahraga di gym, saya nggak punya waktu untuk 1 sesi olahraga di rumah ataupun segala macam. Ya udah, pakai pedometer aja, ukur jalan
berapa kali sih step kita dalam sehari gitu. Target minimal kan 7.000 sampai 10.000 untuk menyatakan diri kita cukup aktif gitu. So kalau teman-teman yang memang untuk naik turun tangga itu cukup efektif, tetapi jangan lupa harus ada tolak ukurnya. Download pedometer di handphone atau yang punya smartwatch, ukur deh jarak sehari itu berapa sih, atau berapa sih jumlah langkah dalam sehari. Nah itu patokan kita, minimal 7.000 sampai 10.000 langkah per hari. Oke, Dok, ada yang bilang katanya, saya nggak ngerti yang benar yang mana, lebih efektif yang naik tangganya atau turun tangganya, atau sama-sama efektif, sehingga orang kadang-kadang oke deh naiknya pakai lift, turunnya pakai tangga gitu, atau sebaliknya, atau gimana? Oke, itu tergantung satu kebugaran sendiri deh ya. Itu personal preference lah. Pada dasarnya ketika akan membutuhkan energi lebih banyak ketika kita naik tangga. Alright, kita itu pasti akan membutuhkan. Kenapa? Karena kalau turun kan otomatis kita pasti akan lebih dengan gravitasi menarik kita ke bawah dan lebih easy. Cuman bedanya adalah fungsi ototnya. Naik tangga itu lebih banyak otot paha depan. Kalau misalnya turun kan kita menahan dengan otot paha belakang. Nah itu tergantung dari mereka yang punya isu apa enggak. Kan nggak semua orang itu cukup kuat naik tangga ya. Jadi ketika memang sudah ada masalah dan segala macam, turun tangga merupakan alternatif. Tetapi ingat, tergantung dari masalah si lututnya gitu. Ada orang yang, dok kalau saya naik tangga lebih sulit. Nah, ada orang kebalikannya. Nah, itu yang harus dipikirkan sih. Tetapi mana yang lebih baik? No, itu sama aja. Cuma permasalahan preference. Aktivitas seharian, berapa jumlah langkah, itu yang jadi kunci. Oke dok, kita yang terakhir dok. Nah setelah ini ada sepeda statis. Nah mungkin ini sepedaan kan sekarang lagi trending banget nih, lagi happening banget gitu ya. Untuk mereka-mereka yang lagi stay at home, kemudian di pandemi ini sepedahan gitu. Tapi untuk mereka yang mungkin tidak bisa keluar karena masalah satu dan lain hal, akhirnya sepeda statis pun akhirnya bisa bagus ya dok ya untuk menurunkan berat badan. Lebih mudah sih ya, sekarang sepeda statis gampang sekali, cuman kita taruh sepeda statis terus nampil non-TV, kita mengayu dan segala macam. Nah, yang kebanyakan orang lupa itu gini mas, kalau kita cara exercise ataupun aktivitas fisik ataupun olahraga yang berbenefit untuk kesehatan, satu dia harus terencana, terukur ya, dan dilakukan periode berulang gitu. Nah artinya gini, ketika kita melakukan sepeda statis itu bukan cuma sekedar mengayuh gitu. Jadi ada intensitasnya yang harus kita ukur, durasinya, berapa sih denyut nadi yang harus kita kejar. Ya, itu jadi yang harus menjadi penting. Kadang-kadang kalau kita punya sepeda statis, berbeda loh dengan olahraga outdoor atau olahraga tadi kickboxing, itu akan meningkatkan intensity dengan sadar nggak sadar. Tapi kalau sepeda statis itu kita cenderungnya tuh santai gitu. Kita sambil nonton TV, kita lewat begitu saja. Kalau kurang berat dinaikin lagi beratnya. Tapi kita nggak pernah ngukur berapa sih intensitasnya gitu. Sepeda statis mempunyai RPM. Beberapa sepeda-sepeda udah difasilitasi dengan teknologi. Nah RPM itu kita harus mengejar sekitar 60-80 RPM. Dengan beban yang kita bisa sesuaikan. Tetapi patokannya apa? Nadi. Nadi latihan itu harus berada sekitar 60-70% nadi maksimal. Nadi maksimal cara menghitungnya bagaimana? 220 dikurangin usia dapat nadi maksimal. Nah target latihan kita 60-70%-nya. Itu wajib kita harus tahu. Sampai saat ini kayaknya kan nggak selalu sulit ya kita untuk mengukur nadi. Smartwatch yang murah-murah juga banyak, yang canggih-canggih juga banyak. Jadi kita bisa menggunakan peralatan itu. Oke, berarti memang sepeda statis ini menjadi salah satu alternatif yang baik ketika mungkin di pandemi kita nggak perlu keluar rumah untuk sepedaan, kita bisa di rumah. Mungkin fun juga sambil nonton TV, asal catatannya satu, jangan sambil sepeda statis, nonton TV sambil ngemil ya dok ya. Oke, baik, terima kasih Dokter Doni sudah berbagi bersama kami di Bincang Sehati pada pagi hari ini. Semoga kita sehat terus dan kita bisa menjaga berat badan kita tetap ideal. Saya sehat terus dok dan salam untuk keluarga di rumah. Terima kasih. Baik, pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tentang tema kita hari ini yaitu risiko obesitas. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021-290-32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Saya akan segera kembali.
Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini, risiko obesitas. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati Dr. M. Ingrid Budiman SPGK, spesialis gizi klinik dari Bethsaida Hospital. Selamat pagi Dr. Ingrid, apa kabar? Pagi, Mas. Selamat datang di Bincang Sehati, Dok. Makasih. Dok, hari ini kita akan membahas tentang risiko obesitas gitu ya. Kalau kita berbicara obesitas itu kayaknya agak ngeri banget gitu ya. Kalau kemarin mungkin kita lihat ada anak-anak namanya Arya ya kalau nggak salah, atau siapa gitu. Sampai operasi. Ya, di Karawang itu kalau nggak salah sampai operasi, overweight banget itu kan gitu. Kemudian ada namanya siapa lagi perempuan gitu ya, 200-an lebih kilogram, itu sangat mengerikan sekali gitu. Nah, kalau berbicara tentang obesitas itu kan erat kaitannya dengan berat badan gitu. Nah, sebenarnya definisi berat badan yang sehat itu seperti apa sebenarnya? Berat badan kalau misalnya sehat, itu kan berarti kita bicara range. Yes. Nah, kalau range itu berarti tergantung indeks massa tubuh. Oke. Indeks massa tubuh berarti tergantung lagi sama tinggi badan. Jadi kalau misalnya berat yang sama, mungkin pada orang yang tinggi itu normal. Tapi kalau misalnya orang yang pendek dengan berat seperti itu, dia udah obes. Jadi harus dihitung dulu. Oh, proporsionalnya gitu ya. Iya, Nah, cara harus ngitungnya gimana itu? Kalau misalnya untuk indeks massa tubuh, kita kan yang berat badan sekarang nih, berat badan sekarang nanti dibagi sama tinggi badan dalam meter kuadrat. Nah, kita maunya range normal itu 18,5 sampai 22,9. 18,5 sampai 22,9. Nah, itu untuk orang Asia. Kita kan beda sama orang Kaukasia. Mereka range-nya lebih tinggi karena kan beda bodinya. Terus kalau 23 sampai 24,9 itu overweight. Yo, setelah itu 25 sampai 29,9 obesitas ringan. Tapi sudah obesitas tuh. Nah, kalau misalnya di atas 30 sampai 34,9 obesitas berat. Setelah itu 35 ke atas itu kami namakan morbid obesity. Obesity yang sudah membahayakan nyawa. Karena sudah terlalu besar berat badannya, sama lemaknya juga. Oke. Apakah kemudian berat badan proporsional itu bisa dilihat secara kasat mata, kayaknya ini proporsionalnya ini enggak gitu, Dok? Bisa lihat ya? Pada orang biasa mungkin bisa, tapi kalau atlet mungkin enggak. Karena kan dia ramping, cuma beratnya berat, karena kan ototnya banyak. Nah, makanya kalau misalnya orang biasa kita bisa pakai patokan berat badan, kalau atlet kita pakai komposisi tubuh. Beda ya BMI-nya ya. Oke. Kalau kita mungkin berisi tapi kayaknya isinya air semua. Lemak semua ya, Dok ya. Bukan otot kayak atlet. Oke, tapi kalau berbicara tentang berat badan yang ideal, berat badan yang sehat seperti itu sebenarnya harus dimiliki oleh semua jenis gender ya, baik laki-laki maupun perempuan harus punya, karena ada excuse gitu kan, perempuan kayaknya lebih banyak deh gitu, karena faktornya banyak juga, faktor risikonya. Apakah memang harus dimiliki semua jenis kelamin atau gimana nih? Kalau yang berat badan ideal kan berarti tadi kalau ngomongin normal ada range yang indeks massa tubuh. Kalau berat badan ideal berarti satu angka yang diukur dari tinggi badannya. Nah, masalah lemak memang untuk perempuan ditolerir. Dia kalau kita ukur komposisi tubuh ada toleransi, lebih banyak bolehnya. Kalau laki-laki maksimal itu komposisi lemak dalam badannya 21%. Perempuan boleh sampai 27. Gitu. Tapi yang saya jumpai walaupun kita lihatnya normal, biasanya udah 30-an. Karena komposisinya nggak sesuai. Berat badannya oke, komposisinya yang salah. Komposisinya yang salah ya. Itu sudah kelebihan juga lemaknya. Oke. Tapi kalau berbicara tentang permasalahan berat badan yang sering dialami ketika orang mengalami permasalahan berat badan itu apa sih, Dok? Kalau ngomongin berat badan berarti ngomongin malnutrisi. Nah, kalau malnutrisi dua tuh. Satu yang kekurangan, satu kelebihan. Cuma Indonesia sama-sama nggak bagus ya, satu over, satu kurang gitu. Dua-dua. Nah, kalau Indonesia dia trennya udah berubah. Tahun 90-an kita masih berkutat sama kurang gizi, gizi buruk, anak busung lapar kayak gitu. Mulai 2000-an sampai ke sekarang sudah yang tren itu overweight sama obes. Makanya itu yang disoroti sekarang. Overweight dan obes ya. Nah, kalau berbicara obesitas berarti kan setahu kita agak susah membedakan mana yang masih dalam tataran gemuk, mana yang sudah masuk tataran obesitas gitu. Nah, sebenarnya pintu gerbang masuk ke obesitas tadi selain BMI tadi ada indikator lain nggak sih, Dok? Kalau cara gampangnya dan yang untuk mudahnya memang indeks massa tubuh, tapi lebih bagus lagi kalau ada alat yang komposisi tubuh. Karena orang yang beratnya normal pun kadang-kadang dia kelebihan lemak. Kita bisa tahu dari situ. Oke. Kelebihan lemak seperti itu. INT, nah, betul. Tapi kalau berbicara obesitas itu sendiri, satu kondisi yang seperti apa di dalam tubuh gitu kan, karena kita nggak ngerti kan sebagai orang awam, kita taunya ya gemuk aja gitu kan, entah karena faktor A, B, C kita nggak ngerti, tapi yang terjadi dalam tubuh itu seperti apa sih, Dok, obesitas itu sendiri?
Kalau penyebab obes itu dia basicnya dua. Pertama yang kami namakan primer, berarti itu cenderung ke lifestyle, dia termasuk gaya makan, terus pola hidup yang sedentary lifestyle seperti sekarang. Nah kalau yang kedua itu dia yang karena misalnya penyakit atau pengobatan. Yang ini kan kita nggak bahas karena terlalu spesifik. Yang kita biasa bahas karena ini yang salah lifestyle, salah makan. Nah itu salah lifestyle dan salah makan. Tapi gimana dong godaan junk food di mana-mana nih? Nah ya itu makanya kita kalau makan mesti mikir, nggak bisa. Kalau kita pengen suatu makan itu biasanya suatu yang manis atau asin, dan asin konsekuensinya pasti digoreng. Itu yang harus diperhatikan. Dan asin-asin pun juga mengandung natrium juga bisa ya dok, dan itu berbahaya sekali, bisa hipertensi juga gitu panjang, ya. Iya. Oh oke. Tapi kalau berbicara tentang orang kan ini excuse ya dok ya, ketika kita berbicara di tahun 2020 gitu banyak sekali restoran junk food dan mereka berpikir gini, stres kerja nih kayaknya enak nih makan makanan yang mereka suka, bukan yang sehat ya, yang mereka suka, hingga akhirnya ketika makan mereka ngerasa bahagia, tumbuh hormon endorfin, bisa bahagia, padahal sebenarnya fake gitu kan ya, karena tidak baik untuk kesehatan. Nah, apakah kemudian ini juga menjadi salah satu faktor risiko orang mengalami obesitas juga? Iya benar, kalau masalah makan kotor istilahnya, memang bisa meningkatkan endorfin, tapi lebih bagus lagi kalau kita peroleh dari olahraga. Memang kadang-kadang ada orang yang malas gerak, jadi larinya ke situ. Tapi sebenarnya lebih bagus lagi endorfinnya dari olahraga, cuma orang yang sudah terlanjur overweight atau obes, dia udah terlanjur malas gerak duluan. Jadi ke situ terus, makin tambah berat badannya kayak gitu. Excuse lagi gitu ya. Selalu yang kalori tinggi atau enggak gulanya tinggi atau kalori tinggi. Oke. Berarti kalau berhubungan dengan lifestyle atau pola makan, pola hidup yang tidak sehat seperti itu, bagaimana kasus obesitas di Indonesia saat ini? Apakah juga lumayan tinggi juga? Saya pernah baca-baca artikel Indonesia bisa masuk 10 besar gitu kan. Ini sangat mengerikan sekali. Gimana dok? Kalau kita kan pakai data ya. Kalau data yang kita pegang sekarang itu yang riset kesehatan dasar dari Kemenkes, Kementerian Kesehatan. Nah, itu dilakukan yang terakhir tuh 2007, 2013, 2018. Nah, trennya selalu meningkat tiap tahun. 2007 kita masih 10,8% dari seluruh populasi. Nah, kalau yang tahun 2013 sudah 14,8. Kemudian pas 2018 langsung naik tinggi, 21,8% orang Indonesia itu obes. Oke, dari 10,8, 14,8 hingga 21,8 langsung 21,8 dalam 5 tahun. Dalam 5 tahun. Berarti ini faktor-faktor terbesarnya di lifestyle tadi atau seperti apa sih? Iya, lifestyle kan termasuk makan juga. Sekarang ketersediaan makanan dan kemudahan mendapatkan makanan, minuman pun jangan lupa. Tinggal klik aplikasi online langsung datang ke. Makan sudah tinggi kalori, jangan lupa terus kita pesan minum. Minum juga tinggi kalori. Misalnya boba, itu kan jelas-jelas tepung, dia gula murni. Nah, kita sekarang pun kita ngomongin, saya mau minum kopi. Nah, kopi isinya susu full cream, ntar tambah creamer, nanti tambah yang whipped cream lagi kayak gitu. Jadi judulnya bukan kopi lagi, udah macam-macam. Itu yang tinggi kalori yang kita sering nggak sadar. Dan bahaya gula juga ya. Oke dok, nanti kita akan lanjutkan lagi obrolan kita tentang risiko obesitas yang kayaknya ngeri banget ya, karena dampaknya bisa ke komplikasi penyakit-penyakit yang lain juga ya dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini, risiko obesitas. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehat.tv. Masih bersama kita semuanya Dr. M. Ingrid Budiman, SPGK, spesialis gizi klinik dari Bethsaida Hospital. Dr. Ingrid, kita kembali lagi. Kalau berbicara tentang obesitas, apakah ini ada faktor genetik di sana sehingga akhirnya ada faktor keturunan ketika orang tuanya ini obes atau gemuk, anaknya juga otomatis seperti itu atau tidak sebenarnya? Kalau genetik ada, tapi penelitiannya cuma 20%. Yang berpengaruh sekali itu tadi tetap lifestyle, tergantung pola makan dan pola gaya hidup, misalnya kurang gerak. Nah, yang biasanya yang diteliti itu misalnya papa, mama, sama anaknya satu keluarga ini gemuk. Nah, langsung dibilang genetik. Padahal kalau diteliti lebih lanjut, misalnya mungkin yang dari keluarga itu mama papanya mungkin memang dia gemuk, terus kebiasaan makan itu ditiru sama anaknya. Bukan karena genetiknya, tapi pola makan. Misalnya orang tuanya kebiasaan makan lahap, anaknya pun akan meniru.
Terus kalau misalnya orang tuanya suka ngemil, anaknya pasti meniru juga. Sama habis itu mungkin biasanya konsekuensinya jadi abis makan kurang gerak. Nah, anaknya juga niru, abis makan cuma duduk doang, main game, main gadget, bukan yang kayak aktivitas kayak sepedaan, lari gitu-gitu. Oh, jadi misalnya kita lihat satu keluarga pun semuanya obes, mungkin yang berperan itu bukan cuma genetik. Ada faktor yang lain juga gitu ya, pola apalagi di hidupnya masa pasti. Antara yang masuk sama keluar energinya nggak balance. nggak balance ya, apalagi di masa pandemi ini ya. School from home, study from home, akhirnya banyak ngemil depan TV juga akhirnya. Karena nggak- bosan juga. Sebenarnya kan bukan lapar tapi ingin makan karena bosan. Tapi saya suka juga lihat orang yang akhirnya sekarang pada goes. Selama sih kita menaati peraturan lalu lintas sih nggak masalah. Bagus kan dibandingkan kita kurang gerak. Iya ya, yang penting protokol kesehatannya ya dok ya. Iya. Oke. Tapi kalau berbicara tentang obesitas, ini ada pengaruhnya nggak sih dok ke kesehatan organ tubuh kita yang lainnya? Kalau obesitas itu kan berhubungan sama sel lemak nih. Nah, sel lemak itu jeleknya karena bisa ngeluarin zat-zat yang untuk menstimulasi peradangan. Nah, masalahnya yang zat-zat itu kan dia beredar ke seluruh tubuh sama darah. Jadi semua organ bisa kena. Mulai dari kepala sampai kaki bisa. Nanti efek jangka panjang kan pelan-pelan sekarang nggak terasa. Nanti baru muncul penyakit dan komplikasinya. Semua bisa. Nah, komplikasi penyakit apa aja dok biasanya yang terjadi? Kalau yang menonjol pasti diabetes. Diabetes kan pertamanya gula darah naik sedikit, nanti nggak diperiksa, gaya hidup nggak diubah, nanti jatuhnya ke diabetes sayang. Nah terus penyakit jantung dan pembuluh darah, jangan lupa kalau jantung kayak serangan jantung, pembuluh darah kayak darah tinggi, stroke. Nah terus dari darah tinggi nanti atau yang diabetesnya bisa mengarah ke sakit ginjal juga, atau misalnya yang kalau diabetes bisa rusak matanya. Terus gangguan pernapasan juga. Pertama mungkin dianggap biasa kalau ngorok. Orang gemuk ngorok biasa. Lama-lama kalau sudah berat, itu kalau misalnya tidur tuh biasanya pasien datang pasangannya yang sadar. Selama ini mereka tuh merasa itu biasa. Nanti saya tanya baru, oh iya, dia kalau tidur suka kayak berhenti napas, ditepok baru napas lagi kayak gitu. Saking banyaknya lemak di sini. Itu yang bahayanya. Terus kalau misalnya yang diabetes kan yang organ pankreas, kalau yang gagal ginjal. Terus yang biasa itu jari-jari juga pada luka. Nanti kan lama-lama kalau gulanya dia nggak diobati baru jadinya parah. Oke, Jadi dok. semua bisa kena. Semua bisa kena, Semua makanya termasuk sendi. Oh, Orang sendi obes juga. biasa datang sama, aduh dok saya sakit kaki. Kayak karena gitu. menahan berat beban. Tidak seimbang. Yang cuma sendi segini harus nahan beban yang terlalu besar. Oke, jadi efeknya sangat banyak sekali ya dok. Oke, nanti kita akan lanjut lagi bahasnya. Kita DM Instagram dulu dok. Ya. Ada DM Instagram, kita coba lihat ke layar, kita baca dari @lucinda_32. Berat badan saya 58 kg, tinggi 145. Waduh, sering mengalami susah tidur, sesak napas, dan kadang nyeri di dada bagian tengah dan kiri bawah. Hasil MCU saya mengalami obesitas tahap 1. Apa memang ini dampak obesitas, Mbak Lucy? 58, tinggi 145. Dari BMI-nya, IMT-nya aja Sudah ya obesitas udah grade obes ya? 1. Obesitas itu. Kalau yang dari gejala ini gejala khas yang baru. Maksudnya ini mungkin belum yang parah sampai muncul penyakit, tapi udah ada keluhan susah tidur. Itu kan tadi yang sel-sel lemak mengeluarkan zat peradangan. Nah itu kan berpengaruh pada semuanya, termasuk bisa jadi gelisah, jadi insomnia. Nah terus nanti, sedangkan itu tuh kayak muter nih. Misalnya gara-gara obes nih, banyak zat peradangan, susah tidur. Nah keadaan kurang tidur pun bisa mengganggu hormon yang besoknya menyebabkan nafsu makan meningkat. Jadi muter lagi di situ. muter lagi ya, Makanya harus siklusnya. cepat-cepat turunin. Terus masalah sesak napas. Nah mungkin karena kelebihan lemak di sini. Tadi misalnya kayak ngorok atau memang udah ada gangguan pernapasan pada saat tidur, cuma belum disadari. Terus masalah yang sakit lambung sama yang di dada tadi, nyeri dada, itu bisa dua. Kemungkinan yang paling ringan kita maunya mungkin sakit lambung dan yang namanya GERD, yang asam lambung sama makanan balik lagi ke sini. Ya, Itu yang paling norokan. ringan. Kalau yang jeleknya mungkin sakit jantung. Tapi semoga yang ringan dulu yang itu. Masih gara-gara ketekan sama lemak yang berlebihan, jadi yang asam lambung sama yang makanan yang di sini itu naik lagi ke sini. Makanya rasanya panas, rasa nyeri ada di sini. rasa terbakar gitu ya. Iya. Sama Terus yang di kiri itu lambung. Yang harus dilakukan oleh Mbak Lucy kira-kira apa ini dok? Kalau itu tadi kan yang sudah di MCU ya, cuma bilang obesitas. Jadi saya asumsikan berarti itu parameter labnya berarti darahnya normal semua. Kalau gitu berarti syukur, cuma masalah berat badan saja. Nah itu harus diturunin, berarti makannya harus dijaga sama olahraga. Ini kan balance kalori itu harus defisit. Nah, kita kurangi makan dan keluar kalori lebih besar. Pertama sih misalnya kalau pasien datang,
saya pasti tanya dulu makannya apa, polanya gimana, baru kita bisa benerin yang mana yang salah. Makanya kalau misalnya pasien datang, kita maunya jujur dan ingat apa yang dimakan. Maksudnya mungkin pasien nggak bermaksud nggak jujur, tapi dia lupa saya ini makan apa, saya minum apa, kayak gitu. Oke, tapi sebenarnya menurunkan berat badan yang ideal untuk mereka yang obesitas itu standar idealnya atau normalnya masih di tahap wajar. Itu berapa kilogram sih 1 bulan atau berapa lama gitu kan? Karena ada sekarang ya bukan apa-apa yang slimming gitu, obat-obat untuk menurunkan berat badan seminggu bisa 10 kilo gitu. Itu kan ngeri banget gitu kan. Itu berapa sih dok idealnya? Kalau penurunan berat badan pada orang obes kita range 2-7 kilo per bulan. Kita kan maunya turun perlahan tapi pasti. Dan supaya tujuannya bisa maintain. Gak mau misalnya turun langsung itu terus pas lepas diet langsung naik lagi. Kita nggak mau. Harus turun pelan-pelan supaya dia bisa pertahankan dan badannya terbiasa. Otaknya juga terbiasa makan porsi segitu. Dia udah kenyang, dia udah puas dengan makan segitu. Nanti supaya turunnya pas dan pada saat sudah mencapai berat badan normal, dia bisa pertahankan. Jangan turun gini langsung naik lagi. Kita mau kalau gini terus stabil turunnya. Supaya tercipta habit juga di pikiran, Iya, bahwasanya dengan makan segini cukup gitu ya. Jangan body sedan tapi tankinya truk gitu ya. Nanti besar lagi. Lebih besar lagi. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Lucy ya, seperti itu, dan semoga bisa menerapkan pola hidup yang lebih sehat dan juga tidak obes lagi gitu. Oke, Dok. Tapi kalau kita berbicara tentang obesitas gitu ya. Kalau untuk orang-orang yang sudah lanjut usia atau sudah berumur, mungkin mereka tidak obesitas pun mereka punya risiko penyakit degeneratif kan, apalagi dengan obes. Tentu kasusnya akan lebih meningkat risikonya gitu. Tapi kalau untuk anak-anak sebenarnya penyakit apa saja yang mungkin bisa muncul ketika anak-anak mengalami obesitas? Kalau anak-anak itu gini, dia risiko penyakitnya sama, tapi ketambahan sama risiko terjadi penyakit reproduksi. Karena kan pada saat pertumbuhan dan saat pubertas, di situ hormon pertumbuhan kan berkembang, termasuk yang mengatur reproduksi. Nah, di situ bisa sangat terganggu organ reproduksinya. Selain tadi ya, yang misalnya penyakit jantung, risiko tetap ada. Anak-anak, saya ada beberapa pasien saya yang umur 20 udah ada diabetes karena dari kecilnya udah obes. Kayak gitu. Jadi kan misalnya nih, kita obes mulai umur 20. Misalnya komplikasinya muncul 20 tahun lagi kita udah 40 misalnya. Nah, tapi kalau misalnya dia udah obes dari SD, 20 tahun lagi masih umur 20, belum 30, udah ada penyakit kayak gitu. Jadi karena dia sesuatu yang muncul dalam jangka waktu lama, jadi kalau dia misalnya dimulai pada saat umurnya masih kecil, jadi kan dia komplikasi penyakitnya muncul pada saat muda. Bisa diabetes lah, nanti serangan jantung. Ada pasien juga umur 20-an sudah serangan jantung. Kayak gitu sekarang. Beda. Sangat mengerikan sekali ya bagaimana kemudian umur 20-an sudah kena diabetes. 20, 30 Berarti anak-anak kecil yang sekarang yang gendut-gendut kan biasanya aduh lucu. Ya lucu sementara aja karena itu bisa bahaya juga ya, Dok ya. Kasihan. Nanti kan bisa pertumbuhannya terganggu juga. Oke. Kalau dilihat dari kecil memang mengganggu tumbuh kembang si anak sendiri dan hingga bisa ada penyakit kayak diabetes di umur 20-an kan sangat mengerikan sekali ya. Serangan jantung juga apalagi masih muda, masih produktif, harusnya masih sehat-sehatnya ya, Dok ya. Tapi sebenarnya apa sih aktivitas yang boleh tidak boleh untuk mereka yang mengalami obesitas, Dok? Apakah kemudian ada batasan-batasan orang yang mengalami obesitas ini nggak boleh gini, nggak boleh gitu gitu? Kalau obes, yang pasti pertama banyakan datang udah mengeluh sakit kaki. Jadi pasti kita anjurkan yang low impact. Nah, paling bagus sebenarnya berenang. Cuma kalau kondisi kayak gini, mungkin kalau yang punya kolam renang sendiri rumah gampang. Tapi kan kalau keluar susah, masih PSBB. Nah, itu kita bisa anjurkan untuk sepeda. Lebih bagus lagi sepeda statis karena bebannya bisa nol dulu. Karena kita targetnya itu sesuai kemampuan. Kita nggak usah muluk-muluk, Bapak harus segini, nggak usah dulu. Sesuai kemampuan. Maksudnya lumayan misalnya dari yang dia cuma duduk-duduk nonton TV, dari dia sampai dia beban nol kan lumayan. Nah, selalu targetnya sesuai kemampuan dulu. Nanti kalau udah berapa bulan baru kita set berapa lama, olahraganya apa. Tapi selalu mulai yang low impact. Kalau misalnya nggak bisa berenang, sepeda statis yang bebannya nol. Kalau nggak, sepedaan di luar boleh, tapi jangan yang mendaki dulu kali, yang lurus dulu. Nanti kan terlalu besar pompa jantungnya juga, mungkin belum bisa. Itu efek juga ke pompa jantungnya ya? Iya, kan orang obes itu sudah ada risiko untuk darah tinggi juga. Terus nanti boleh kayak yoga, pilates, tai chi itu aman karena low impact. Nah, terus untuk menjaga sendi juga yang kita hindari yang high impact. Tadi contohnya kalau misalnya
tadi dibilang yang kayak skipping itu cepat nurunin berat badan, memang cepat. Cuma kita perhatikan dulu kalau misalnya berat badannya masih terlalu tinggi, jangan dulu yang kayak skipping, kayak jumping, semua yang berhubungan sama lompat deh, jumping jack, squat itu yang terus sama lari. Lari itu high impact untuk sendinya nanti nggak bagus. Berarti karena yang berat punya badannya masih terlalu riwayat tinggi. osteoporosis, osteoartritis juga tambah itu sakit. lampu merah gitu ya, Dok ya. Oke, Dok, nanti kita di segmen selanjutnya akan bahas kalau tadi kita obesitas, sekarang kita fokus bagaimana tips untuk menjaga berat badan yang ideal ya, Dok ya. Baik, bagi Anda pemirsa yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sate dan kita masih membahas topik kita hari ini, risiko obesitas, bersama dengan Dr. M. Ingrid Budiman SPGK, spesialis gizi klinik dari Bethsaida Hospital. Dok, di segmen terakhir ini kita akan membahas beberapa tips untuk menjaga berat badan ideal. Meskipun mungkin kita suka ngemil, suka makan, tapi bagaimana caranya supaya tetap berat badannya ideal ya. Pasti konsumsinya yang sehat-sehat ya, Dok ya. Kita lihat yang pertama. Buat rencana ini untuk makan juga harus buat rencana ya, harus Dok? Ada planningnya ya? Meal plan namanya. Oh gitu, gimana ini? Kalau kita buat rencana, pasti pertama menentukan kalori dulu. Nah, kalori dulu, misalnya kita berat badannya udah normal, dalam range normal, itu laki-laki sama perempuan beda. Kalau perempuan biasa dikali 25, kalau laki-laki dikali 30 kalori. Nah, itu yang untuk kayak orang kerja kantoran, untuk yang santai nggak terlalu berat kerjanya, itu kali 25 sama 30. Nah, setelah itu baru kita bagi tuh dalam 6 kali makan. Kesekasarnya 6, tapi sebenarnya 3 makan besar, di antara itu ada 3 cemilan buah. Nah, nanti 3 makan besar itu dia per 6 jam, di jam ketiga itu ada cemilan 1 buah. Oke. Berarti kalau saya sering ngedengar, nggak tahu ini berlaku juga atau enggak, AKG itu juga penting nggak sih, angka kecukupan gizi kita menakar sendiri gitu? Bisa, tapi nanti disesuaikan sama aktivitas. Kadang-kadang yang kelebihan, misalnya kita ukur kita aktivitas sedang, sedangkan kita aktivitas ringan, lama-lama jadi berat badannya bertambah. Oh gitu ya, harus disesuaikan dengan aktivitas ya. Oke, kita lanjut selanjutnya. Tetap makan. Nah ini tetap makan, maksudnya nggak boleh dirapel gitu mungkin ya? Nggak boleh rapel, nggak boleh ada yang di skip. Sekarang kan trennya saya makan misalnya cuma pagi, siang, malam enggak. Nah ini kan maksudnya makanan itu nutrisi berpengaruh pada metabolisme badan. Terlalu kompleks, bukan cuma makan enggak, bukan. Selalu ada irama badan, ada juga yang metabolisme nutrisi. Nah, itu kenapa tujuannya dibagi 6 total jadwal makan, supaya metabolisme kita bagus dan hormon kita yang mengatur makan juga bagus. Misalnya kita skip 1 waktu makan. Nah, nanti di jadwal makan berikutnya nanti nafsu makan meningkat dan kita cenderung over makannya dan kalorinya pasti lebih tinggi di situ. Makanya tetap dibagi 3 kali makan besar, 3 kali selingan. Oke. Sarapan yang paling baik itu sebelum jam berapa, makan siang sama makan malam? Kalau yang ideal jam 6 sampai jam 7 pagi. Sarapan. Di situ. Terus kalau yang sarapan makan siang 12 sampai jam 1, terus makan terakhir 6 sampai jam 7. Kalau mau ngemil malam-malam misalnya lapar, boleh makan buah lagi jam 9. Buah 1 aja. Kalau makan buah sekitar setengah jam sampai sejam sebelum tidur itu masih boleh nggak sih, Dok? Kalau tergantung porsiannya. Kalau porsi buah sekitar 100 gram, kecil dia. Sedangkan cenderung orang makan, saya makan buah loh, Dok, saya gemuk ya, makannya 2 piring, sama aja. Kita 1 porsi kecil. Sama aja. Tergantung porsinya juga ya. Walaupun sehat, kalau kebanyakan juga nggak bagus. Kalau sayur banyak boleh. Sayur banyak boleh ya. Oke, kita lanjut. Ganti menu. Nah ini mungkin ada ke pikiran kita juga ya, kayak mungkin ini bosan, jadi akhirnya nggak mau makan sehat. Ganti-ganti menu juga oke ya. Iya, kalau misalnya gini kan ada golongan makanan, ada golongan karbo, protein, sama sayur, buah gitu. Nah, misalnya dari cara masak saja kan sudah sangat mempengaruhi. Misalnya kita contohnya 1 potong ayam deh, 1 potong ayam yang bagian daging saja dibandingkan kita 1 potong ayam yang ada kulitnya. Itu kalorinya sudah 3 kali lipat. Jadi ceritanya bahkan bukan ganti menu, tapi kita buangin aja kulitnya, langsung dia 1/3 kalorinya. Sama misalnya kalau yang goreng-goreng misalnya. Kalau misalnya kita kentang goreng, kalau misalnya kentang itu 1 porsinya itu dia harusnya 175. Begitu kita goreng, dipotong-potong goreng, bisa 400-500 kalori. Dia 3-4 kali lebih banyak. Jadi barang yang sama, cara masak saja yang kita ganti pun sudah langsung berkurang kalorinya. Oke. Kita lanjut selanjutnya.
Jangan lupa sarapan. Nah ini kemudian yang banyak skip, apalagi untuk orang-orang di kota seperti Jakarta. Ini kayaknya pagi kan sudah, aduh itu hektik banget gitu kan. Everything is in a rush gitu. Jadi kayak, aduh I skip the breakfast gitu. Ini nggak bagus juga brandnya. Nggak bagus karena tadi itu masalah metabolisme dan pengaturan hormon. Nanti kan apalagi pagi kita waktunya beraktivitas, pakai otak, pakai otot, semua di situ. Nanti kalau misalnya kita mungkin orang merasa bisa, tapi kan lebih optimal kalau dia ada makannya. Dan untuk mencegah supaya jangan nafsu makan terlalu meningkat pada saat siang. Sarapan yang baik itu yang seperti apa sih? Mungkin ada yang sarapannya cuma susu, sereal, oatmeal atau buah, atau ada juga bahkan mungkin makan nasi padang pun bisa pagi. Itu yang idealnya seperti apa sih yang bagus? Kalau tiap kali makan, bukan cuma makan pagi, tiap kali makan harus lengkap, seimbang namanya, bukan kita kurangin apa. Nah, dari golongan karbo, boleh nasi, boleh misalnya havermut, boleh roti, boleh kentang, di situ boleh. Itu baru karbonya. Nah, protein jangan lupa, sering makan pagi orang lupain protein. Nah, itu bisa ayam, daging, telur, ikan di situ. Terus nanti jangan lupa ada sayurnya sama buah. Susu kedelai itu bagus nggak sih? Susu kedelai bagus, cuma nanti diperhatikan kandungannya. Kadang-kadang ada yang kandungannya kurang bagus. Oke, karena sering banget tuh pagi-pagi kalau saya lewat mau berangkat kerja itu banyak yang jual susu kedelai, kayaknya menarik untuk yang itu ya, bukan dalam kemasan. Iya. Oke, kita yang terakhir. Fokus. Nah, ini yang kemudian apa yang menjadi agak kurang juga, orang nggak fokus dan konsisten untuk menjaga pola makannya. Tadi sudah kita sebutkan. Berarti emang harus fokus, nggak sesekali doang ya berarti ya dok ya? Oh, masalah fokus berarti itu. Masalah dia akan konsisten dan waktu makan dia harus fokus pada makanannya. Nggak dianjurkan misalnya TV atau gadget. Pada saat makan, kita harus fokus waktu makan supaya kita bisa menikmati dan supaya ini, kalau misalnya kita sambil nonton, cenderung kita langsung cepat-cepat makannya. Nah, sedangkan perlu makanan itu setelah masuk lambung, perlu waktu untuk sinyal kenyang ke otak. Jadi semakin lama kita makan, semakin sedikit jumlah, sedangkan kita udah kenyang. Nah, kalau misalnya kita nonton atau main gadget, cenderung kita sudah nggak terkontrol apa yang kita masuk dalam mulut. Makanya harus disadari apa yang dimakan itu. Jadi benar-benar pas makan, istilahnya kayak sakral gitu loh. Jadi berarti ada prosesinya doang. Ya. Makan doang. Makan, nggak boleh nonton, nggak boleh apa-apa, kayak gitu. Apakah ini kemudian menjadi penyebab anak-anak banyak obesitas karena mereka makan sambil nonton di gawainya, di gadgetnya? Itu bisa, dan setelah itu mereka main lagi, snack lagi kan. Dan mainan anak sekarang kan bukan yang banyak energi keluar, cuma duduk makanya saja. harus fokus ke makanannya, nikmati sambil bersyukur. Yang mengunyahnya 40 kali. 40 kali. Sambil bersyukur juga Tuhan sudah memberikan rezeki kita. Baik, terima kasih Dokter Ingrid sudah hadir. Semoga kita semua terbebas dari obesitas dan sehat-sehat terus ya. Sehat-sehat terus juga untuk dokter dan salam untuk keluarga di rumah. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bijangsati.tv. Saya Raden Madlias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.